Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar administrasi pajak sesuai jadwal kita. Hari ini kita berada di pertemuan yang ke-7. Sebelumnya kita sudah menggunakan pembelajaran daring, tapi karena ada kebijakan baru terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, mulai pekan ini kita sudah uji coba menggunakan pembelajaran tatap muka terbatas. Baik, seperti biasa ada pembelajaran kita diawali dengan berdoa. Oke, baik, siapa yang ingin memimpin temannya untuk berdoa sebelum kita mulai belajar? Silakan. Oke, Nanda, silakan. Teman-teman, adalah kita membaca doa sebelum belajar sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ya, Nanda. Oke, selanjutnya perhatikan proyektor yang saya tampilkan di layar. Oke, baik. Hari ini kita masuk di materi penerapan tarif PPh pegawai tetap dan penerima pensiun. Oke, seperti biasanya saya selalu menyampaikan terkait pembelajaran kita hari ini, yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu hari ini kita sudah berada masih di kompetensi dasar 32, yaitu menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan PPh pasal 21. Indikator pencapaiannya adalah hari ini kita akan belajar membuat perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Oke, baik. Selanjutnya pembelajaran kita bertujuan untuk hari ini kita akan mengidentifikasi jenis-jenis tarif pajak dan membuat perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap, penerima uang pesangon, manfaat pensiun dan tunjangan dan jaminan hari tua. Oke, baik. Selanjutnya materi sebelumnya, ya, ini materi kita terkait apa yang kita pelajari hari ini. Tentunya ini tidak bisa kita pelajari hari ini materi kita kalau sebelumnya kita belum mempelajari tentang penghasilan kena pajak. Jadi kalau penghasilan kena pajak belum tuntas, hari ini tentunya kita akan mengalami kendala karena nantinya materi kita sangat terkait dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, yang sebelumnya ini ada yang minggu lalu ya. Kita sudah pelajari ada 7 poin pembelajaran kita pada minggu lalu. Oke, baik. Selanjutnya materi kita hari ini adalah penerapan tarif PPh pegawai tetap dan penerima pensiun. Ada 5 pokok materi pada hari ini, yaitu jenis-jenis tarif pajak, kemudian tarif PPh wajib pajak dalam negeri, kemudian penerapan tarif pajak pasal 17 ayat 1 dan penerapan tarif PPh untuk pegawai tetap, dan terakhir penerapan tarif PPh untuk pesangon, pensiun dan hari tua. Oke, sebelum belajar tentunya kita harus paham dulu apa tarif PPh 21 itu. Kita lihat dulu jenis-jenis tarifnya. Mungkin dari sana bisa membaca apa yang ada di layar. Bantu saya untuk membacakan supaya temannya bisa mendengar suara apa yang Anda lihat di dalam materi ini. Coba dibaca siapa? Satu orang dari kelompok 1 barangkali. Ya, silakan. Pertama, tarif per
proporsional. Jenis tarif yang berguna tidak kelihatan. Oke. Pertama, tarif proporsional adalah jenis tarif yang berupa persentase tetap. Contoh pajak dengan jenis tarif persentase tetap adalah pajak penjualan atau PPh yang besarnya 1%. Oke, kelompok 2 selanjutnya. Kedua, tarif tetap. Tarif tetap adalah jenis tarif yang berupa besaran rupiah yang tetap. Misalnya materai. Materai, oke. Baik, di slide ini ada 2 jenis tarif ya. Ada 2 jenis Tarif Yang pertama tarif proporsional. yaitu tarif yang Berupa persentase tetap. persentasenya tetap. Jadi kata kuncinya adalah persentase Tetap. Contohnya Pajak pajak penjualan atau dalam kurung PPN. Ini biasa kita lihat di mana ini pajak penjualan ini? Biasa lihat di ya pesan jasa boleh, pesan dagang juga ya. Ada juga di contohnya misalnya rokok, pernah lihat rokok ya? Nah di situ ada PPN. Besarnya berapa persen? 10%. Oke, 10%. Terus jenis tarif yang kedua adalah jenis tarif Tetap. contohnya Materai. pernah lihat materai? Iya. Apakah materai itu tarifnya berubah-ubah? Tidak. Pernah kan Anda melihat materai 6.000, 5.000, 4.000? Pernah? Yang ada selalu materainya sama ya, 6.000, materai 6.000. Jadi di seluruh Indonesia kalau materai 6.000 ya materai 6.000 semua. Kalau 3.000 ya 3.000. Atau sekarang yang baru ada materai 10.000. Baik, yang ketiga. Nomor 3 coba baca slide yang ada di atas ini. Yang ketiga, tarif progresif tetap dan progresif degresif. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Oke, stop sampai di situ saja. Baik, perhatikan di sini Nanda sekalian. Yang ketiga ini tarif progresif ya. Progresif itu meningkat. Nah, ciri-cirinya perhatikan tabel. Perhatikan tabel yang muncul. Di sini yang perlu kita pahami adalah penghasilan gitu. Ini penghasilan 100 juta naik ke 200 juta, 300 juta, 400 juta. Ini kan penghasilannya berubah ya. Nah, ini tarif pajaknya itu namanya progresif gitu. Yang dimaksud progresif ada penambahan atau peningkatan jumlah tarif pajak. Contohnya di sini kita lihat di sini dari 5% naik menjadi 10%, kemudian 20%, kemudian 35%. Sama juga ini yang kedua 5%, 10%, 15%. Nah ini juga 5%, 20, 30, 35. Ini dari ketiga contoh ini dapat Anda simpulkan bahwa tarif progresif itu adalah tarif yang mengalami kenaikan tarif. Itu yang dimaksud progresif. Oke baik, kelompok 4 saya pindah lagi ya. Yang keempat. Ya. Keempat, tarif degresif tetap dan degresif progresif. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Oke, sampai di situ saja. Terima kasih ya Anda ya. Nah, di sini kita lihat penghasilannya sama. Kita ambil contoh yang penghasilan sama 100 juta, 200, 300, 400. Yang berbeda adalah penetapan tarifnya. Kalau ini degresif dari 35 berubah menjadi 20, kemudian 10 menjadi 5. Kemudian selanjutnya 20, 15, 10. Ini kesimpulannya gimana nih? Kenapa? Iya, penurunan tarif pada setiap kenaikan penghasilan. Oke? Jadi ini kebalikan dari tarif progresif. Paham ya? Oke, saya lanjut.
Selanjutnya kita belajar tarif PPh yang berlaku di Indonesia. Kalau yang tadi itu kan jenis-jenis tarif. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah tarif PPh 21. Tarifnya adalah seperti yang mungkin di layar. Coba satu orang lagi, kelompok satu lagi, kembali lagi kelompok satu, dibaca ini. Selanjutnya kita belajar tarif PPh 21 yang berlaku di Indonesia berdasarkan UU Perpajakan pasal 17 ayat 1. Oke. Ini Sampai dengan 50 juta tarif 5%, 60 juta sampai 150 juta tarif 15%, 250 juta sampai 500 juta tarif 20%, 500 juta ke atas tarif 30%. oke. Jadi untuk pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia, tarifnya berlaku seperti yang Anda lihat di atas. Saya pertegas kembali apa yang dibacakan temannya dari kelompok 1. Untuk penghasilan kena pajak, saya ulang ya, penghasilan kena pajak seperti yang kita pelajari minggu lalu, pekan lalu, kita sudah belajar tentang penghasilan kena pajak. Kalau penghasilan kena pajaknya sampai 50 juta, maka tarifnya adalah 5%. Kalau ternyata penghasilannya sudah lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun, maka tarifnya 15%. Kalau penghasilannya masih lebih besar dari itu, semisal 250 juta ke atas sampai 500 juta, maka dikenakan tarif 20%. Terakhir, kalau ada orang Indonesia yang mempunyai penghasilan per tahun 500 juta ke atas, maka dikenakan pajak 30%. Oke, jelas? Jelas ya? Oke, saya lanjut ya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh. Untuk memahami penerapan tarif PPh 21, perhatikan contoh penerapan tarif PPh 21 di bawah ini. Sartono pada tahun 2020 bekerja pada perusahaan PT Andajaya dengan gaji 9 juta per bulan. Ini Pak Sartono ini memiliki gaji 9 juta per bulan. Oke. Terus dia membayar iuran pensiun sebesar 1% dari gaji. Siapa yang membayar iuran pensiun? Siapa? Sartono. Oke. Jadi Sartono punya gaji 9 juta per bulan. Setiap bulan bayar iuran pensiun sebesar 1%. Berapa itu kalau 1%? Dari 9 juta. Berapa? 1%. Kalau 1% berapa? 900. Kalau 1%? 90.000. Oke. Terus Pak Sartono ini sudah menikah, tapi belum mempunyai anak. Oke. Pada bulan Januari penghasilan Pak Sartono dari Andajaya hanya dari gaji. Sartono buat NPWP, pertanyaannya, tentukan PPh pasal 21 bulan Januari. Oke. Baik, kita lihat contohnya. Bagaimana? Oke. Ini 9 juta gajinya ya. Terus biaya jabatannya, masih ingat biaya jabatan? Minggu lalu ya? 5% dari gaji. Oke. Jadi kalau 5% dari 9 juta, iuran pensiun 90. Minggu lalu kita sudah belajar ini pengurangannya, yang mengurangi penghasilan. Jadi 450.000 tambah 90, ini dapatnya 540. Berarti Pak Sartono memiliki penghasilan neto, penghasilan bersih setiap bulan sebesar 8.460. Ini penghasilan neto ini kemudian dikali 12. Saya ingatkan kembali ya, bahwa perhitungan PPh itu perhitungannya adalah 1 tahun. Berarti harus dikali 12 bulan.
Nah, yang tadinya 8.460 dikali 12 itu dapatnya 101.520. Nah, minggu lalu kita juga belajar tentang PTKP. PTKP-nya Pak Sartono sudah menikah. Berarti PTKP-nya 54 juta. Ya, ada kan tabelnya minggu lalu ya? Ada tabel penghasilan tidak kena pajak. Jadi 5 juta, 54 juta tambah 4 juta setengah, ini dapatnya 58 juta. Nah, sekarang penghasilan kena pajaknya adalah 43 juta. Tadi tarif pajaknya berapa kalau sampai 50 juta? Berapa? 5%. Setelah berapa tarifnya? 5%. Ini Pak Sartono penghasilan kena pajaknya berapa? Berapa penghasilan kena pajaknya? 43 juta 20.000. Oke, berarti pajak yang dikenakan berapa? 5? Nah, maka pajaknya adalah 2 juta. Ini 1 tahun. Nah, pertanyaannya apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah berapa PTH pasal 21 bulan? Oke, kalau begitu jawabannya adalah berapa? 179.250. Dari mana didapatkan ini? 179.250. Coba yang ini, coba 2.151.000 dibagi 12. Iya, Pak. Ya. Kenapa dibagi 12? Tanggal per bulan. Per bulan. Oke, baik. Terima kasih ya, bagus. Saya pindah lagi. Ini jelas ya? Ini contoh ya, ini contoh. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Setelah itu Anda mau apa ya, mengerjakan LKPD itu hampir sama dengan contoh ini gitu ya. Lanjut. Bagaimana perhitungan PPh 21 kalau dia uang pesangon? Coba siapa yang mau membacakan ini buat temannya? Contoh soal ini gitu. Satu orang barangkali? Ya, oke, silakan. Nur Wahida ya. Ya. Boyman bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Boy sejak tahun 1980. PT Boy telah mengikutkan program pensiun untuk seluruh pegawainya dengan membentuk dana pensiun PT Boy pada bulan Januari 2020. Oke. Terima kasih ya, Nur Wahida. Jadi Poiman ya. Iya, Pak. Memang. Apa yang bisa Anda simpulkan dari mas ini? Ini Poiman ini bekerja di mana ini? PT Boy. Terus Poiman ini pensiun atau gimana ini? Masih bekerja atau sudah pensiun? Masih pensiun pada bulan Januari. Ini pensiun berhenti kerja atau masih kerja? Berhenti. Oke, jadi ini Poiman bekerja sejak tahun 1880. Terus pada tahun 2020 Poiman berarti berhenti bekerja ya. Nah, karena berhenti dia diberikan uang pesangon. Ya, uang pesangon ya. Seperti uang pensiun begitu maksudnya kalau pegawai negeri ya. Jadi ini dikasih uang pesangon berapa jumlahnya? 600 juta. 600 juta. Nah, cara menghitung PPh-nya untuk uang pesangon adalah ini, di tabel ini. Jadi kalau ini 0% ya. Ya, ini penghasilan 0 sampai 50 juta itu kenanya hanya 0%. Ya kan? Nah, jadi kalau dia hanya 50 juta, nah itu 0%. Tapi kalau di atas 50 juta sampai 100 berapa persen? 500.
selanjutnya. Ini kata kunci dari jawabannya. Penerapan kali. Saya ulangi. Berapa uang pertama yang didapatkan Ko Iman? Nah, ini 600 juta ini dimasukkan di sini. Kita tahu ini. Jadi 50 juta masuk di sini yang pertama. 50 juta lagi masuk di sini yang kedua. Ini berapa jumlahnya? 100 ya. Nah, makanya di sini maksimal 100. Terus masuk lagi 400 juta. Paham sampai sini? Ini 400 sama 100 berapa? 900. Ya, karena di sini masyarakat maksimal 500 juta. Paham sampai sini dulu? Nah, terus sisanya bisa berapa ini? 900. Kayak ini 400 tambah 100 900, sedangkan yang didapatkan 600 juta. Berarti sisanya masuk di sini. 100 juta. Nah, hasil pengelompokan ini dikalikan dengan persennya. Jadi 50 juta kali 5% dapatnya 5% kali 50 15 kali ini 25 kali ini dijumlah hasilnya adalah 80.300. Maka Ko Iman harus bayar pajak penghasilan. Paham saya ya? Jadi Anda bayangkan Anda bekerja, berhenti bekerja, dikasih uang 600 juta. Nah, karena Anda menerima uang 600 juta harus bayar pajak 87. Oke, baik, selanjut. Jadi tadi kita sudah melihat contoh tarif pajak untuk pegawai tetap. Yang kedua uang pesangon. Terakhir uang manfaat pensiun. Ini manfaat pensiun. Jadi contoh, siapa yang bisa bacakan lagi? Sini lagi, coba deh, sini lagi. Bisa nggak dibaca? Bisa ya? Contoh kasus. Baik. Selain uang pesangon, Ko Iman Berhak atas berhak atas manfaat pensiun sebesar 300 juta dari dana pensiun PT BOI. Ko Iman meminta pembayaran sekaligus atas manfaat pensiun sebesar 20% dari manfaat pensiun dan sisanya 80% dari manfaat pensiun dibayarkan secara bulanan. baik. Jadi ini yang ketiga adalah manfaat pensiun. Maksudnya ini selain mendapatkan uang pesangon 600 juta, Ko Iman ini juga mendapatkan manfaat pensiun. Manfaat pensiunnya sebesar 300 juta. Nah, Ko Iman meminta uang 300 juta itu dibayarkan sebesar 20%. Nah, 20% dari 300 juta itu berapa ya? Berapa? 20% dari 300 juta itu berapa? 60 juta. Jadi Ko Iman selain dapat 600 juta juga dikasih uang 60 juta. Nah, khusus yang 60 juta ini ada juga tarifnya tersendiri gitu ya. Tarifnya seperti yang Anda lihat di layar. Kalau sampai 50 juta itu tarifnya berapa persen? 0%. Berapa? 0%. Oke. Kalau di atas 50 juta? 5%. Betul ya? Oke, baik. Sekarang kita kasih masuk di tabel. Berapa yang diterima Ko Iman? 60 juta. Kita kasih masuk dulu 50 juta. Oke, masuk di sini. Terus sisanya 10 juta masuk di lapisan 5%. Jadi 0 kali 50 dapat 0%. 5% kali 10 juta dapat 500.000. Jadi pajak yang dibayar Ko Iman untuk uang 60 juta ini berapa? 500.000. Oke.
Oke, baik. Terima kasih. Sekarang saya LKPD-nya sudah saya bagikan. Sekarang kelompoknya sudah sesuai ini ya. Seperti ini ada sudah dibagi walaupun ada yang tidak hadir satu orang. Baik, tugas Anda adalah silakan buka dulu materi lengkap yang saya bagikan di di Google Classroom. Ada materi pembelajaran di situ. Kemudian Anda buka juga LKPD-nya. Silakan ditulis namanya dulu di LKPD. Karena kemarin ada yang kumpul tanpa menulis nama di LKPD-nya gitu. Oke, ditulis dulu namanya Anda. Sudah tulis nama? Oke, sekarang buka dulu classroom-nya ya. Walaupun kita belajar tatap muka, tetap pakai classroom ya. Oke. Kemudian tadi kan sudah mengisi absen online ya. Oke, saya sudah cek juga. Sebelum saya lanjut ke diskusi kelompok, jadi seperti yang kita lakukan waktu daring, kita kan berdiskusi ya. Cuma minggu lalu waktu diskusinya kan diskusinya secara online. Nah, sekarang Anda diskusi sudah ketemu dengan temannya di meja yang sama. Sebelum itu saya mau tanya dulu, ada nggak di sini yang punya orang tua pegawai negeri? Ada? Ada 2 orang ya. Nah, nanti kalau pulang ke rumah silakan Anda sampaikan ke orang tuanya bahwa saya sudah belajar tentang pajak penghasilan pegawai tetap, gitu ya. Oke ya, Anda ya. Kasih tahu bahwa tanya orang tuanya, apakah bapak ibu ini tahu cara menghitung pajak? Nah, saya yakin orang tuanya tidak tahu karena langsung dipotong. Nah, kasih tahu orang tuanya, mulai hari ini saya mampu hitung gitu. Pajak untuk bapak, untuk ibu saya bisa hitungkan berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini. Artinya materi kita sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Semisal untuk keluarga kita yang pegawai tetap, atau mungkin ada di sini orang keluarganya yang sudah pensiun. Nah, itu sama, kita akan pelajari nanti perhitungan bagaimana menghitung PPh untuk pensiun. Nanti pekan depan kita belajar lagi tentang pajak untuk pegawai, bukan pegawai dengan tenaga kerja lepas ya. Hari ini kita belajar 2 jenis saja ya. Baik, sudah dibuka materinya di Google Classroom? Sudah? Sudah dibuka ya? Oke, LKPD-nya sudah? Baik. Saya berikan Anda waktu 10 menit. Silakan berdiskusi di dalam kelompoknya. Berdiskusi terkait dengan pertanyaan atau masalah yang muncul di LKPD. Oke ya, dikerjakan dalam waktu 10 menit. Kalau setelah itu Anda siap setelah itu kita akan presentasi gitu ya. Oke. Oke, saya berikan waktu mulai dari sekarang 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Ya. Oke, silakan Anda. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kami diskusi, kalau mau bertanya boleh ya. Oke, silakan.
Tulis nama lu di atas itu. Yang kelompok ini, kelompok 3. Itu dapatnya tulis nama di kertas itu bertanya namanya kertasnya. Terus nama di kertas itu ya nama apa orang? Ya, tadi tadi. Kamu beliin tuh rekan Yuk. kelompok bagaimana dia berjalan saja Bapak. Waktunya 10 menit ya. Ya. Apa nak? Ditulis di sampingnya Pak. Di sini. Ya di sini sudah benar ini. Bukan Pak, yang nomor 7. Kan cari yang paling rendah. Oke. Ditulis sampingnya setiap penjumlahannya Pak. Tidak perlu tulis saja sini. Yang paling rendah menurut saya ini gitu. Oh iya. Oke. Oke, yang ada lagi sudah yang kurang jelas silakan bertanya ya Pak. Ya Pak. Thank you.
Biasa lu kerja nomor 8, 9 ya. Mana tadi ininya? 6 kelompoknya sudah. Bisa, sembarang satu orang. Mana masalah ini? Kalau misalnya mana? Sampai di mana? Ya. Berarti di terus tidak sini gaji sebulan. Kok baru apa? 9.500.000 ya, 9.500.000 terus apa tadi gaji sebulan? Ya. Iya. Ada situ contohnya kalau hitungannya. Ini jadi pokok tunjangan, termasuk tunjangannya. Ini masuk.
2% kan, kalau 1% 90, berarti 180. Iya ada. Berarti 180. Mau berapa sih? Ada Ada nggak mulai? Itu dari kamu kita begini sama kamu. kan bentuk tabel memang bentuknya kayak gini, gaji sebulan sekian, tinggal sekian. Ada contohnya di situ dulu. Itu bukan contohnya begini. Iya, di PDF. Nanti di saya sharing itu di grup kok tadi itu saya sharing. Iya. Nah, coba lihat. Turun lagi. Belum. Ini nih. Gaji sebulan. Terus Kan bilang residensi 1% dari 90 berarti 2% yang dari gajinya, makanya tulis dulu gajinya, berapa gajinya dulu. Nah, itu tulis dulu, bukan berarti harus sebulan. Kita suruh aja persennya sih yang berapa. Sini. Bisa 200. Nah, ini karena ada tunjangannya, maka tambah lagi tunjangannya. Kan ada tunjangannya itu, nah, bukan cuma gaji. Ini terus lagi tunjangan di bawah, tunjangan 4 berapa. Nah, jadi berapa kali jumlah itu? Nah, total nih berapa penghasilannya per bulan? Tulis di sini penghasilan per bulan di bawahnya. Ya, penghasilan. Baru dikali 1%. Tadi kamu 90.000. Tidak mesti 90.000 lah. itu buat tunjangan kayak bonus. Loh, ini apa? Itu tunjangan kayak bonus. Iya. Bonus dari Ya. Ini tunjangan 2% dari mana? Dari 10 juta. Dan 2% dari 10 juta itu 200.000. terus yang Ini contohnya bentuknya. Belum, ini apa sih di bawahnya lagi tuh? Pengurangan. Ya, terus saya pengurangan biaya jabatannya berapa? Ya. Ditambah 5.500.000 tambah 4.500.000. Ya, itu ada tunjangannya. Ya, 10 juta kali 20%. Well, iya, baru dilanjutkan. Gaji per bulan 10 juta 2% kali 110. dikurang nggak? Ditambah 90. Ditambah tuh Yang itu biaya jabatan sama iuran pensiun 385. Di mana di sini? dari mana ini? 45 tambah 90%. Mana iuran anunya? Anunya di sini 1%. Apanya? Anunya di sini 1%. Nah, Jadi 90.
Apa? Ya. Terus? Ini udah masuk mana kapital mana satunya? Iuran apa? Tunjangan. Jadi gaji sebulan tambah tunjangan kan dapatnya 10 juta. Iya. Ya 2% dari kali 500 saja dari gaji pokok. Kan di sini 500. Itu 5% itu 10 jutanya. Berapa lama kita sebut? Oke baik, waktu kita sudah habis ya. Kita lanjut.
Eh, selanjutnya kita akan presentasi ya. Presentasi hasil hasil diskusi Anda dengan teman-temannya di kelompoknya. Baik, saya tentukan saja ini ya, kelompok 1, ini kelompok 2, 3 dan 4. Saya minta kelompok 1 nanti presentasi soal nomor 1 dan 2. Kelompok 2 presentasikan jawaban hasil diskusinya di nomor 3, 4. Paham ya? Kelompok 3 nomor 5, 6. Kelompok 4 7, 8. Oke, baik. Kita mulai kelompok 1 dulu ya, supaya menurut ya. Kelompok 1 bisa ya. Kelompok 1 itu Awalia Putri. Terus ada Asria, Lisa ada Aulia. Jadi siapa yang mewakili kelompok 1? Ya, yang presentasikan ya Aulia. Oke, silakan Aulia Putri. Di depan sini ya. Oke, nomor 1, 2 saja. Anda, supaya kita bagi-bagi dengan kelompok lain. Oke, di depan sini, depan temannya. Oke. Perkenalkan, saya Wayu Putri dari perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 1 dengan nomor 2. Berdasarkan data progresif penghasilan yang kena pajak hingga gaji 10 juta per bulan kena tarif 5%. Jadi hasil pemotongan pajak, perhitungan pajak itu 500.000 rupiah. Sedangkan penghasilan 20 juta dikenakan tarif 10% dan berdasarkan hitungan pajak 2 juta rupiah. Penghasilan 30% dikenakan tarif 20. Penghasilan 30 juta dikenakan tarif 20%. Hasil perhitungan pajak yaitu 3 juta rupiah. Penghasilan 40 juta dikenakan dengan tarif 35%. Hasil perhitungan pajak yaitu 14 juta rupiah. Dan berdasarkan data jika menggunakan metode progresif tetap, penghasilan 10% dikenakan tarif 5%. Hasil perhitungan pajak yaitu 500.000 rupiah. Penghasilan 20 juta dikenakan tarif 10%. Hasil perhitungan pajak yaitu 2 juta rupiah.
kena pajak 10 juta dengan tarif 20%, maka perhitungan pajaknya 2 juta. Penghasilan kena pajak 20 juta dengan tarif 15%, maka perhitungan pajak 3 juta. Penghasilan kena pajak 30 juta dengan tarif 10%, maka perhitungan pajak 3 juta. Penghasilan kena pajak 40 juta dengan tarif 5%, maka perhitungan pajak sebesar 2 juta. Nomor 6. Berdasarkan data di bawah ini, bagaimanakah perhitungan pajaknya jika menggunakan metode degresif progresif? Penghasilan kena pajak 10 juta dengan tarif 35%, maka perhitungan pajak sebesar 3.500.000. Penghasilan kena pajak 20 juta dengan tarif 30%, maka perhitungan pajak sebesar 6 juta. Penghasilan kena pajak 30 juta dengan tarif 20%, maka perhitungan pajak sebesar 6 juta. Penghasilan kena pajak dengan tarif 10%, maka perhitungan pajak sebesar 2 juta. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 4 ya. Yang mewakili siapa? Untuk nomor 8, saya minta ditulis di papan tulis ya. Kelompok 4. Bisa kok Pak, satu orang yang baca, satu orang yang menulis. Boleh. Silakan. Saya mau baca. Ditulis di papan tulis ya, karena ini ada langkah-langkah perhitungannya ya. Baik. Oke, silakan di samping sana ya. Yang baca siapa? Oke, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati. Saya perwakilan dari kelompok 4. Nomor 7. Lakukan analisis terhadap contoh perhitungan tarif pajak di atas. Manakah tarif yang paling menguntungkan atau paling sedikit pemotongannya bagi wajib pajak? 1. Progresif sama dengan 22.500.000. 2. Progresif tetap 15 juta. 3. Progresif degresif 27.500.000. 4. Degresif 12.500.000. 5. Degresif tetap 10 juta. 6. Degresif progresif 17.500.000. Jadi yang paling sedikit pemotongannya adalah degresif tetap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita tunggu dulu selesai ya, tulis. Jadi ini nomor 8 ini jawabannya agak panjang. Silakan Anda perhatikan. Menurut kelompok 4 di situ saya lihat ada gaji sebulan 5.500.000, tunjangan 4.500.000 ya. Penghasilan 10 juta kemudian sebulan. Pengurangannya biaya jabatan 5%. Kali 10 juta 500. Iuran pensiun 2%. Kali 5.500.000 110 ya. Jadi penghasilan netonya sebulan 9.390.000. Gajinya berapa? Dibaca saja gitu. Baik, dari gaji sebulan 5.500.000 dan tunjangan 4.500.000 ditambah hasilnya 10.000.000
pengurangan biaya jabatan 5% kali 10 juta dari penghasilan sebulan, yaitu 500.000. Iuran pensiun 2% dikali 5.500.000 dari gaji pokok, yaitu 110.000 rupiah. Jadi 500.000 rupiah ditambah 110.000 rupiah sama dengan 610.000 rupiah. Penghasilan netto setahun jadi 10 juta dikurang dari 610.000 rupiah sama dengan 9.390.000 rupiah. Penghasilan netto setahun yaitu 12 bulan kali 9.390.000 rupiah sama dengan 112.680.000 rupiah. Oke. PTKP wajib pajak 54 juta, istri 4.500.000 rupiah, anak 4.500.000 rupiah ditambah sama dengan 63 juta rupiah. Oke. Jadi 180 juta rupiah dikurang 63 juta rupiah sama dengan 49.680 juta rupiah. PPh 21 setahun 5% kali 49.680, hasilnya 2.484 rupiah. Jadi PPh 21 dipotong setiap bulan yaitu 207.000 rupiah. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 4 berhasil menerapkan tarif PPh pada pegawai tetap. Oke. Ada yang berbeda jawabannya, Nanda? Ada yang kita tanggapan? Silakan. Nur Wahida ya? Yang di biaya jabatannya Pak, Ya. dari Biaya jabatan? iuran pensiun Pak. Ya, iuran pensiun. Berapa? Dikali 500 Pak, Pak bukan 10 juta. Ya, jadi soalnya dibaca dulu. Apa bahasa soalnya? Terus? Ya, gaji pokoknya berapa? Soalnya mengatakan 2% dari gaji pokok. Gaji pokoknya berapa? Oke, gimana? Tidak ya? Yang lain ada? Ada barangkali yang lain yang mau ditanggapi terkait dengan jawaban kelompok 4? Jelas ya? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mari kita lanjut. Kalau tidak ada ya. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan Anda? Silakan. Oke, kalau tidak ada, selanjutnya saya kalau tidak ada tanggapan ya, tidak ada pertanyaan, selanjutnya silakan kumpul LKPD-nya. Itu ya. LKPD-nya silakan kumpul ya. Ya, di sini aja ya.
Oke, siapa lagi belum kumpul? Sudah? Baik, jadi sebelum pembelajaran kita selesai, kita tutup hari ini. Kembali lagi saya refleksi pembelajarannya ya. Jadi hari ini kita belajar tentang penerapan tarif PPh 21 untuk 3 jenis penghasilan. Saya pelan-pelan ya. Penerapan tarif PPh 21 untuk 3 jenis penghasilan. Yang pertama, orang yang mendapatkan penghasilan dari pegawai tetap. Ya, tadi ya, yang pertama kan pegawai tetap ya. Ya, contohnya itu Sartono kalau nggak salah tadi ya, mendapat penghasilan 9 juta. Tadi teman Anda sudah mengerjakan lagi contoh LKPD. LKPD dengan gaji 5.500.000. Ini contohnya ya. Nah, ini pegawai tetap. Perhitungan PPh-nya seperti yang dikerjakan temannya gitu. Dan apa yang sudah Anda kerjakan juga gitu ya. Yang kedua, perhitungan PPh untuk uang pesangon. Ya kan? Tadi ada contohnya, di LKPD-nya juga ada. Itu tadi contohnya kan 600 juta ya. Nah, ada perhitungannya. Yang ketiga, manfaat pensiun. Yang tadinya 20% dari 600 juta dibayar 30 juta. Berapa pajak yang dibayar? 500.000. Nah, tadi kan ada contohnya beserta Anda latihan mengerjakannya melalui LKPD. Baik, itu adalah poin-poin pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya akan pindah ke seseorang mungkin yang bisa memberikan kita kesimpulan gitu. Siapa yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Anda. Siapa yang bisa membawa? Oke. Siapa? Atas nama siapa nak? Siapa? Oke, Fitriani ya. Baik, silakan berdiri Fitriani supaya lebih ini lebih jelas ya. Baik, silakan Fitri. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu jenis tarif pajak ada 3, yaitu tarif proporsional, tarif tetap, tarif progresif. Ada 3 jenis tarif progresif, yaitu tarif progresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan presentasinya selalu besar. Tarif progresif tetap adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya tetap. Dan tarif progresif degresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin menurun, regresif. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Pasal 17 Ayat 1, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta dengan tarif 5%, 50 juta sampai dengan 250 juta dengan tarif 15%, 250 juta sampai dengan 500 juta dengan tarif 25%, dan 500 juta ke atas dengan tarif 35%. Tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon ditemukan sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta, sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, sebesar 15% atas penghasilan bruto di atas 100 juta sampai dengan 500 juta, sebesar 25% atas penghasilan bruto di atas 500 juta. Tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua ditentukan sebagai berikut sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta, sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, sebelum saya tutup pembelajaran ini, saya mau bertanya dulu, bagaimana kesan-kesan Anda terkait pembelajaran kita hari ini? Apakah menurut Anda pembelajaran ini menyenangkan, atau pembelajaran ini tidak sesuai yang Anda harapkan, atau susah mempelajari
materi dengan metode yang saya gunakan hari ini. Ada masukan barangkali untuk saya gunakan sebagai masukan untuk perbaikan di pertemuan selanjutnya. Ada saran? Silakan Anda, 1 menit. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Menyenangkan, tapi ada Pak rasa gugup Oke. pas naik untuk mempresentasikan. Oke. Ya, karena baru 3 kali ya. Iya, Pak. Ini pertama kalinya kita presentasi di depan. Sebelumnya presentasinya di rumah. layar daring ya. Oke, itu ya. Tapi Pak lebih bagus kalau tetap muka karena cepat dipaham Pak. Oke, mantap. Ada lagi? Ini apa yang kita alami hari ini ya? Tolong apa kesan-kesannya, apa masukannya buat saya supaya pertemuan selanjutnya lebih bagus lagi gitu ya. Ada mungkin masukan lagi? Tidak ada? Jadi tadi menyampaikan bahwa ada perasaan gugup ketika presentasi. Tapi biasanya itu hanya pertama kalinya. Yang keduanya biasanya sudah biasa-biasa saja. Oke, jadi di samping kita belajar materi, kita juga belajar tentang bagaimana berdiskusi, belajar bagaimana menyampaikan pendapat atau menyampaikan hasil diskusi di depan teman-teman kita. Jadi ada 2 hal yang kita pelajari, keterampilan berdiskusi dan keterampilan menyampaikan materi di depan teman-teman. Oke, terima kasih Anda sekalian atas masukannya. Kita akan perbaiki lagi jika ada yang perlu kita perbaiki. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan pertemuan selanjutnya. Jadi materi kita selanjutnya adalah penerapan tarif PPh bukan pegawai dan pegawai tidak tetap. Kalau tadi kan pegawai tetap, nah sekarang pegawai tidak tetap. Ada juga yang bukan pegawai. Kalau Anda penasaran yang mana yang dimaksud bukan pegawai, yang mana tidak pegawai, tidak tetap, nanti kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pegawai tetap dan pensiun. Nah, sekarang kita minggu depan kita akan pindah pada materi bukan pegawai dan pegawai tidak tetap. Baik, materinya akan saya bagikan di Google Classroom seperti biasanya. Materi dan tugas selalu saya bagikan di Classroom. Saya sampaikan sekali lagi, walaupun pembelajaran kita sudah tatap muka, tetap kita menggunakan Classroom ya, Google Classroom dan Google Form. Baik, saya kira selesai ya hari ini pembelajaran kita. Sebelum kita tutup, mungkin satu orang untuk berdoa, memimpin temannya berdoa menutup pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Oke, silakan Anda. Sebelum kita tutup pembelajaran, marilah kita membaca doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Anda sekalian. Sebelum kita bubar dari kelas ini, karena ini adalah pertemuan kita yang terakhir dengan Ibu Nana dengan Ibu Mawada. Perkenalkan kami mengucapkan salam buat Ibu Nana dan Ibu Mawada. Terima kasih atas bimbingannya kepada saya sebagai guru dan bimbingan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat sore. SMK bisa? SMK? Bisa, hebat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya April Diani Desti. Sangat menyenangkan, alhamdulillah banyak dipahami. Terus meskipun ada gugup saat mempresentasikan, tapi tidak apa-apa untuk melatih diri untuk berbicara di depan umum. Mantap ya. Mudah-mudahan terus kita kan? Iya, Bu. Baik, terima kasih Pak Inarti. Iya, Bu, terima kasih. Iya Bu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.